boleh keluar dulu, kemudian praktikumnya jam 9 ya, jam siang. Nah, ini jadi sistem digesti itu ada 2 ya. Ada gastrointestinal tract atau traktus atau saluran gastrointestinal. Kemudian ada bagian aksesoria ya, organ aksesoria. Untuk gastrointestinal itu tract ya, salurannya itu mulai dari bibir ya, Dik ya. Nanti bibir, rongga mulut, kemudian faring. Faring itu berarti orofaring dan laryngofaring ya. Kemudian esophagus, kemudian lambung, usus halus, ada duodenum, jejunum, kemudian ileum ya. Kemudian ada sekum tidak ada berat sendiri ya, yang ada appendix ya. Kemudian usus besar atau intestinum crassum atau kolon ya. Kemudian ada rektum. Rektum itu tempat penimbunan feses ya sebelum dikeluarkan ke anus ya. Nah, ini sebentar dulu. Jadi nanti sebenarnya ya mulai dari esophagus ya, esophagus ke bawah lapisannya ya, mukosa, kemudian submukosa, muskularis ya. Kemudian ada adventisia atau serosa. Mukosa itu nanti dibagi menjadi epitelium pelapis ya, yang berbatasan dengan lumen saluran cerna. Kemudian di bawah epitelium ada lamina propria ya dia berupa jaringan ikat, ini lamina propria ya. Dia kalau nanti epitelnya berfili-fili waktu di usus juga lamina proprianya mengikuti ya, kayak melekuk seperti ini ya. Itu lamina propria, isinya jaringan ikat, ada pembuluh darahnya ya, ada pembuluh limfe juga. Kemudian ada muskularis interna ya, muskularis mukosa atau muskularis interna. Jadi dia otot polos ya, otot polos yang ada di mukosa. Fungsinya untuk apa? Dia lebih untuk apa itu? Ya tidak terlalu membantu dalam peristaltik ya. Dia lebih untuk pengeluaran kelenjar submukosa maupun kelenjar mukosa ya kalau ada kelenjarnya. Ya. Kemudian bagian submukosa itu jaringan ikat, terus biasanya banyak kelenjar ya submukosa. Kemudian muskularis ada yang 2 lapis, ada yang 3 lapis ya. Kalau usus dan esophagus itu 2 lapis ya. Kalau lambung nanti 3 lapisan ya. Itu secara garis besarnya. Kita ke oris bibir dulu ya, labium oris. Jadi nanti ada pars kutanea, berarti yang berbatasan dengan kulit ini ya, bibir yang berbatasan dengan kulit. Kemudian ada pars intermedia, itu transisi ya, transisi zone ini antara kulit dengan pars rubra. Nah, pars rubra itu yang merah depan ini ya, yang sering mengelupas ini ya, pars rubra warnanya merah atau merah muda gitu ya. Nah, kemudian ada pars mukosa ya, yang lebih dalam, yang selalu basah ini ya, yang dekat dengan rongga mulut. Nah, bedanya kalau pars kutanea itu dia ada ini ya, nih ada folikel rambut ya. Kalau ada folikel rambut berarti ada kelenjar keringat ya, ada kelenjar keringat dan ada kelenjar keringat dan ada kelenjar minyak ya, kelenjar minyak atau sebasea ya, sebasea. Terus ini kelenjar sebaseanya bermuara di folikel rambut ya. Epitelnya squamosum, stratificatum, kornifikasi ya, karena sama seperti kulit ya. Kemudian zona transisi ya, ini peralihan ya, peralihan
masih sedikit kornifikasi ya. Kemudian zona rubra. Rubra ini juga masih ada kornifikasi ya. Nah, kenapa warnanya rubra atau merah? Itu karena ini ini kan gambar ya. Saya punya. Nah, ini rubra. Yang rubra ini ya. Ini rubra. Ini apa ini? Papila dermisnya itu tinggi-tinggi ke dalam, melekuk ke dermis dalam. Jadinya pembuluh darah yang di dermis ini kelihatan dari luar tampak merah ya. Jadi papila korinya itu memang dalam-dalam melekuk ke epidermisnya dalam, sehingga pembuluh darahnya kan kelihatan. Kalau dermis kan ada pembuluh darah ya, kelihatan dari luar. Selain itu ada lapisan eleidin ya, yang menyebabkan itu warnanya transparan eleidin itu, sehingga ini ya tampak. Karena dia transparan, kemudian pembuluh darah yang di dermis itu dekat gitu ya dengan epidermis, sehingga tampak merah dari luar ya. Ini ya, yang tinggi-tinggi. Papila itu kan papil menjari ini ya, yang menonjol ini ya. Bagian dermis yang menonjol ke epidermis ini ya, papila dermis. Ini pars rubra ya. Kemudian pars mucosa. Nah, pars mucosa non kornifikasi ya, seperti rongga mulut, stratificatum, squamosum stratificatum, non kornifikasi. Nah, di sini ini ada kelenjar labialis ya. Kelenjar labialis. Ya, ini dia kelenjar ludah ya. Dia juga termasuk bagian dari kelenjar ludah. Kemudian ada musculus. Kalian lihat ini ada musculus ya. Ini otot orbicularis oris ya. Ini otot-otot yang merah-merah ini ya, otot lurik ya. Nah, yang ini pembuluh darah ya, arteri, vena gitu ya. Nah, itu kemudian di mukosa ya nggak ada rambut ya, nggak ada rambut, nggak ada kelenjar keringat, nggak ada kelenjar minyak gitu ya. Itu untuk bibir. Ada pertanyaan enggak? Yang ini yang kutanea mesti ya, yang ada fili rambutnya ini. Ya. Rambut, kita beralih ya. Ini preparatnya. Kemudian, salah. Ke lingkungan tidak ya, lingkungan sekalian juga ya, karena ini teorinya sekalian. Jadi untuk lidah ya, lidah manusia dibagi 2/3 depan, 1/3 belakang. 2/3 depan kalian lihat kayak ada gerinjel-gerinjelnya lebih kecil-kecil ya. Kalau yang 1/3 belakang gerinjel-gerinjelnya kayak ada penonjolan-penonjolan gitu ya di lidah, dia lebih besar-besar. Nah, penonjolan ini namanya papil ya, papil. Papil lidah itu ada 4 macam. Ada filiformis, fili berarti seperti rambut fili, lincip-lincip, lancip-lancip gitu ya. Kemudian ada fungiformis seperti jamur ya, seperti jamur tapi kecil ya. Hampir sama dengan circumvallata. Kalau circumvallata besar, yang besar bisa dihitung ya, sekitar 12-an di belakang. Dia yang membatasi lidah 1/3 belakang dan 2/3 depan ya. Itu circumvallata. Nah, kalau yang ini fungiformis. Kemudian ada foliata, itu di tepi ya. Semakin dewasa jumlahnya semakin berkurang. Nah, ini papil, jadi penonjolan gitu ya. Penonjolan. Kalau yang 1/3 belakang itu ada penonjolan-penonjolan tetapi bukan papil lidah ya, tapi adalah lingua tonsil. Tonsil lingualis gitu ya. Isinya ini kalian lihat dia sistem pertahanan tubuh ya. Ada nodus limfoidnya ya. Dengan sentrum germinativum. Nah, kemudian papil lidah ini kayak menonjol ya. Di sekelilingnya itu ada sumurnya, sulcusnya ya, sulcus papillare. Sulcus papillare ya. Ada sumurannya ini ya, sumurannya. Nah, ini biasanya adalah tempat muara dari kelenjar
lingualis, kelenjar ludah atau kelenjar saliva yang di lingua. Ini coba. Nih ya. Nih, ini aja kelenjar saliva. Ini preparat asli saya foto. Ini papil lidah ya, papil lidah dari samping gitu. Potong papil lidahnya. Kemudian ini ada kelenjar salivanya disebut von Ebner. Dia bermuara di sulcus-sulcus ini ya, di sumuran-sumuran di sekeliling papil lidah. Nah, di mana ada kuncup pengecap atau tesbat atau kuncup pengecap itu tidak di bagian atas atau apek dari papil ya, tetapi dia ada di bagian lateral. Nah, ini di pinggir-pinggir ya, kanan kirinya. Tidak di atas sini ya, tapi di lateral kanan kiri. Semuanya di lateral ya, di lateral papil lidah. Nah, tesbat ini ada di mana saja, dia tidak hanya di lingua ya, tapi di palatum durum, palatum mole, di epiglotis, kemudian sebagian ada di laring juga ada ya. Oh, di orofaring, maaf, di orofaring itu juga ada. Makanya kita saat mau menelan itu masih bisa merasakan ya, bahwa masih ada kuncup pengecap. Nah, ini ya, tesbatnya di lateral ya, sebelah lateral. Tidak ada di atas ya. Ini sumurannya ya. Epitel lidah juga sama seperti epitel lungga mulut ya, dia squamous stratificatum non cornifikasi. Kemudian di bawahnya langsung jaringan ikat, kemudian ada lapisan otot lurik ya. Ini otot lurik, di antaranya ada kelenjar saliva von Ebner ya. Kelenjar saliva von Ebner. Kemudian ini tesbatnya diperbesar ya. Tesbat itu ada 3 jenis sel di situ. Ada sel penyokong atau supporting atau sustentakuler ya. Kemudian ada sel gustatorinya sendiri, dia adalah reseptor untuk rasa. Nah, reseptor ini punya kayak silia-silia gitu di atasnya ya. Nah, dia bisa merasakan akibat ada molekul makanan yang terlarut dalam saliva di sumuran atau di sulcus ini papilare ini ya. Nah, sehingga ditangkap oleh rambut-rambut getar atau silia dari sel gustatori, kemudian diteruskan ke otak ini ya, ada saraf menuju nanti ke otak. Selain itu ada sel basal ya di kuncup pengecap. Dia adalah sel induk ya, untuk mengganti supporting cell maupun sel gustatori yang rusak ya. Nah, itu untuk tesbat. Oh ya, tesbat di bagian apeknya ini ya ada lubangnya ya, tespor namanya ya. Mesti enek lubang, ini enggak ada lubangnya, jadi nanti ini silianya gustatori enggak bisa menyentuh makanan yang terlarut dalam saliva ya. Itu sampai situ ada pertanyaan? Mengerti? Wanda, siap? Iya, dokter. Ya. Terus gigi. Gigi kita punya preparat gosok sama preparat ini. Gigi yang masih dalam pertumbuhan ya, masih di dalam gusi. Jadi ini gigi yang masih di dalam gusi. Nanti gambaran. Jadi kalau di sini berarti dia masih belum terbentuk amelum ya, calon amelum baru calon nanti ya. Jadi nanti dia jadi dilingkupi oleh OEE. OEE itu outer enamelum epithelium. Jadi epitel enamel luar gitu ya, OEE. Epitel enamel luar. Terus mulai terbentuk kayak lancip gini ya, berarti capping ini ya. Nah, ini yang atas ini malah maaf. Yang ini predentin. Predentin itu nanti jadi dentin ya, dibentuk oleh odontoblas. Sel. Jadi dia sel muda ya, odontoblas. Nah, kalau dentin, predentin itu kan
produknya ya. Jadi dia tidak ada sel. Ini. Nah, ini gigi yang sudah. Jadi ada, ini kan mahkota gigi ya. Mahkota gigi ada enamel atau email gigi yang warnanya putih itu ya. Kemudian di bawahnya ada dentin. Kemudian di tengah itu ada pulpa. Ya, pulpa itu isinya saraf pembuluh darah gitu ya. Ada menuju ke akar gigi, keluar masuknya ya. Nah, ini nggak ada selnya ya, Dek ya. Selnya sudah mati ya. Yang ada selnya di pulpa cavity ini ya. Nah, yang di dentin sama enamel ini jadi sebagian besar sudah kayak kristal-kristal atau mineral-mineral gitu. Nah, awalnya saat kita masih kecil ya, itu gigi kan masih di dalam gingiva atau di rahang ya, masih di gingiva. Itu yang membentuk email gigi itu adalah sel ameloblast ini ya, diperbesar A, ameloblast. Ini sel, dia akan membentuk email ini ya. Nah, ini udah nggak ada selnya, dia adalah produknya dari ameloblast ya. Kemudian dentin tadi dibentuk oleh odontoblast. Awalnya predentin, kemudian menjadi dentin. Ya, jadi kalau sudah dewasa sudah nggak ada ameloblast, sudah nggak ada odontoblast. Itu ya. Nih diperbesar. Jadi ameloblast itu membentuk email. Kalau odontoblast ini ada selnya ya. Selnya kayak tinggi-tinggi, kolumner tinggi ya. Kemudian kayak punya saluran-saluran gitu. Ini membentuk predentin, kemudian jadi dentin ya. Ini sudah nggak ada selnya email sama dentin itu ya. Itu untuk gigi. Nanti kita punya preparat gosok, tapi karena besar sekali ya gigi itu, jadi nanti perbesaran paling kecil 40 pun tidak bisa mencakup seluruh gigi seperti ini ya. Faring kita tidak punya ya, yang jelas kalau faring itu epitelnya masih seperti rongga mulut ya. Kemudian untuk menutup saluran nafas saat kita menelan ada epiglotis, dia sudah dimasukkan dalam respirasi ya. Nah, kita ke osofagus. Sama lapisannya seperti yang tadi di depan ada mukosa, submukosa, muscularis, adventisia atau serosa. Ini ya, osofagus, epitelnya seperti rongga mulut ya, stratificatum, squamosum, stratificatum, non cornificasi, ini epitelnya. Di bawah epitel ini lamina propria ya, lamina propria. Terus ada ini muscularis mucosa yang mengikuti sepanjang ini ya, muscularis mucosa. Kemudian ada kelenjar submukosa ya, ini kelenjar submukosanya, kelenjar submukosa ya, menghasilkan mukus. Kemudian ini ada muscularis eksternanya, dua lapisan, ini longitudinal dan sirkular ya. Maaf, kebalik saya. Sirkular dulu, ini longitudinal ya. Sirkularnya yang di dalam ya. Kemudian ini kalau diperbesar seperti ini. Nah, ini kita nggak punya preparat ini, tapi saya berikan ya. Jadi ada peralihan junction antara osofagus sama apa itu gaster ya, sama gaster. Nah, beda ya, gaster atau stomach atau perut gitu ya. Nah, ini yang satu esophagus epitelnya tadi stratificatum squamosum. Kalau apa itu gaster itu epitelnya kolumner satu lapis, dia kayak berfili-fili gitu ya, punya fili-fili memanjang. Nah, ini junctionnya, di sini ada sphincternya ya. Ototnya lebih tebal di sini ya, otot untuk sphincter atau kayak katup gitu nanti
Dia bisa menahan supaya makanan yang digaster itu tidak keluar, ya, terjadi reflux, supaya tidak terjadi reflux atau muntah gitu ya. Kemudian ini lambung, sama lapisannya, cuma ototnya dia lebih tebal ya, lebih tebal, yang bagian dalam oblik, kemudian sirkuler, yang bagian luar adalah longitudinal. Kalian lihat dia berfili-fili ya, berfili. Nah, ini ada nama-namanya ya, sumurannya, ini gastric pit ya. Gastric pit, kemudian lanjut ke leher gitu ya. Ini bagian leher gastrik, mukosa. Kemudian yang dasar ini, nah yang di dasar ini namanya kelenjar gitu ya. Ini sebenarnya kayak satu ya, ini kelenjar boleh gitu ya disebut kelenjar. Tapi ternyata punya nama sendiri ya. Coba di sini. Oh, kehapus. Maaf. Ini ada gambar. Maaf ya, kehapus. Ya, ini ya. Jadi ini gastric pit, kemudian ini neck-nya, lehernya ya. Leher itu antara daerah antara pit dan gland-nya. Ini yang di bawah gland, kelenjarnya ya. Di sini di gaster otot selnya yang bagian mukosa bermacam-macam ya. Bermacam-macam. Sel epitelnya ya, sel mukosanya ya, sel mukosanya itu bermacam-macam, ada chief cell, parietal cell, mucous neck cell, endokrin cell ya, kemudian mukus yang apa itu superficial gitu ya. Oke, saya punya. Nah, ini. Oh, masih ada. Jadi ini gastric pit disebutnya gastric pit ya. Kemudian ini mulai ismus. Nah, ini adalah kelenjar ya, kelenjarnya. Ismus atau ini bisa ismus sampai sini neck gitu ya. Ismus atau neck, ada yang menyebut ismus sendiri, neck sendiri, kita menganut yang ismus atau neck ya, sama. Ini pitnya sampai sini saja. Nah, base-nya, kelenjarnya banyak ini ya. Nah, ini sel yang ada di mukosa lambung, ingat chief cell, dia adalah sel zimogenik ya. Dia menghasilkan calon enzim, baru calon ya, calon enzim. Dia menghasilkan pepsinogen dan lipase gaster. Nah, nanti pada keadaan asam, pepsinogen ini bisa diubah menjadi pepsin ya. Nah, yang menyebabkan keadaan asam itu karena ada sel parietal. Ini nanti khas besar-besar ya, sel parietal, dia warnanya merah muda halus gitu ya, soft. Nanti saya tunjukkan, dia memproduksi HCl dan faktor intrinsik yang digunakan untuk penyerapan vitamin B12. Jadi kalau sel parietalnya rusak, biasanya seseorang itu kesulitan untuk menyerap vitamin B12, terjadi anemia perniciosa ya. Terus ada mucous neck cell yang menghasilkan mucus asam tapi ringan ya. Dia juga asam tapi ringan ya. Kemudian ada sel endokrin, ya, jadi dia menghasilkan hormon ya. Ada dua, ada sel D dan sel G. Sel G di pilorus ya, sel D di fundus menghasilkan serotonin ya atau 5-hidroksitriptamin. Kalau sel G menghasilkan gastrin. Boleh nanti kalian baca apa fungsi-fungsinya ya. Oke, di sini, nah ini saya cari tadi ya. Jadi ini tadi gastric pit sampai sini ya, gastric pit, lanjut ismus atau leher. Nah, glandnya ternyata yang besar, porsi yang besar ya. Jadi kalau di preparat mungkin sampai sini ini disebut gland ya. Tapi kalau parietal itu ada di neck, Dek. Kurang panjang ini necknya sampai sini ya. Parietal itu sebagian besar ada di neck. Nah, ini parietal ya. Parietal itu ada di neck, banyak di neck ya. Di gastric gland
itu banyak didapatkan sel chief. Oh ya, ini juga ada sel induk ya harusnya, tapi tidak digambarkan di sini. Ada sel induk yang mengganti epitel yang rusak ya. Nah ini tadi gastric pit, kemudian lanjut ke neck, neck yang banyak apa ini parietal ini ya. Nah, nanti di preparat ini jelas sekali ya, parietal warnanya merah muda seperti ini. Ini adalah parietal, parietal ya. Sering ditunjuk saat responsi dia ya. Karena yang paling jelas parietal, kalau yang lain kurang begitu bisa apa diidentifikasi ya. Tapi tidak menutup kemungkinan terus ditanya yang lain ya. Itu untuk lambung ya, dihafalkan ini macam-macam selnya. Ada yang kurang sel induk ya atau stem selnya. Ini gastroesophageal junction tadi ya. Nah, ini dari esofagus kemudian berubah ke gaster yang punya fili-fili gitu ya. Tampak punya fili, ada gastric pit-nya gitu ya. Kemudian ini kelenjar yang di apa tadi? Kelenjar-kelenjarnya, kelenjar-kelenjar gaster ya. Next. Kita ke ini perbatasan antara gaster, ini gaster ya. Lihat. Gaster kemudian di bawah ada duodenum. Ini duodenum ya, mulai duodenum. Ini adalah sfinkternya, sfinkter pylori ya. Sfinkter pylori yang mencegah makanan masuk ke apa? Usus halus sebelum waktunya gitu ya. Nah, khas kalau di duodenum itu banyak terdapat kelenjar Brunner ini ya. Ini kelenjar Brunner. Dia menghasilkan sekret sifatnya alkali sehingga makanan yang dari lambung yang asam tadi, jadi di lambung itu asamnya bisa 1,5 sampai 3 ya Dek ya. Nah kemudian kenapa dibuat seperti itu? Karena untuk membunuh kuman. Selain itu juga memang tadi chief cell itu menghasilkan pepsinogen. Nah, pepsinogeninnya itu supaya aktif harus di pH asam, gitu ya. Kemudian enzim-enzim pencernaan yang bekerja di duodenum itu nggak bisa di suasana asam. Dia teraktivasi kalau suasananya basah, jadi kebalikan. Kemudian supaya keadaan basah, terdapat kelenjar Brunner ini yang menghasilkan mukus alkali, mukus alkali. Selain itu adalah empedu. Empedu kan juga bermuaranya di duodenum, dia bersifat alkali juga 8,2. Kemudian selain itu juga enzim-enzim pankreas itu juga sifatnya sebagian besar alkali ya. Karena ada HCO3 dia sifatnya alkali, jangan HCO3 min nanti malah juga. Ya, sifatnya alkali. Terus ke intestinum tenue, usus halus ya. Usus halus tadi sudah di awal ada duodenum, kemudian yeyunum dan ileum. Nah, bedanya apa gitu ya? Duodenum. Ini besar dulu. Secara keseluruhan ya, secara keseluruhan dulu. Jadi ada plica circularis. Plica circularis itu lekukan dari mukosa ya, lekukan mukosa usus halus ya. Setelah plica circularis ini nanti ada fili-fili tadi. Nah, jadi plica circularis bercabang fili-fili. Nah, fili-fili ini nanti kan ada sel-selnya. Sel epitelnya kan tadi kolumner ya. Nah, sel kolumner ini ternyata di atasnya masih ada mikrofili ya. Mikrofili itu di atas dari enterosit ya. Dari enterosit. Kalau sel goblet nggak ada mikrofilinya.
Jadi di sini nanti ada enterosit, ada sel goblet. Kalau enterosit itu untuk penyerapan sari makanan ya. Nah, karena terkait dengan fungsinya dia harus menyerap sari makanan, untuk memperluas area penyerapan makanan itu ada mikrofili ini, kemudian dia masih berfili-fili dan juga plica circularis ya. Itu ya supaya luas area pencernaan area penyerapan makanannya ya. Nah, di sini di intestinum tenue ini mulai didapatkan sel goblet ya, nanti sampai ke bawah, sampai ke rektum. Semakin ke bawah nanti semakin banyak sel goblet atau sel pialanya ya. Nah, tadi masih sama ya, dia mukosa, submukosanya, mukosanya ada epitel dan juga lamina propria. Lamina proprianya mengikuti lekukan fili-fili ini juga ya. Jadi di sini ada arteri vena kapiler gitu ya. Nah, nanti kan makanan diserap oleh enterosit, ada yang difusi aktif, ada difusi sederhana, ada yang terfasilitasi gitu ya. Kalau di visio kalian bisa baca, diserap oleh enterosit, masuk ke dalam enterosit, kemudian dialirkan ke pembuluh darah di lamina propria, nah, nanti dibawa ke vena porta, ya, dibawa ke liver atau hepar. Ini selnya, selain ada sel enterosit, sel goblet, ya, juga ada sel panet, ya. Sel panet dia terletak di dasar kripte ya, tadi di dasar kripte atau di dasar sumuran, maaf, ini di dasar kripte, ya di sini sel panet ya, katanya fungsinya untuk imunitas gitu ya, dia menghasilkan kayak protein-protein yang berperan untuk pertahanan lini pertama ya. Lisosim, fosfolipase A2, defensin, kayak gitu ya. Kemudian ada sel enteroendokrin juga ya, dia tersebar di mukosa, menghasilkan endokrin ya atau hormon, fungsinya untuk mengatur pergerakan dan sekresi ya. Kemudian ada sel M, jadi di usus itu nanti di bagian submukosa, ada yang sampai mukosa ya, mukosa sampai sama submukosa, itu ada plaque pylori ya, atau disebut juga MALT, mucus associated lymphoid tissue. Ini ya, ini nodus limfatikusnya ini ya. Ini ada yang dari mukosa sampai submukosa, memanjang, melebar gitu ya. Nah, sel yang berada di atas dari plaque pylori atau MALT atau nodus limfatikus ini disebut sebagai sel M ya. Dia bisa dia bisa fagosit atau endositosis antigen ya. Jadi dia bisa mengendositosis antigen, kemudian akan mengenalkan ke sel dendritik, kemudian sel dendritik mengenalkan kepada limfosit. Ya, ada sel M atau sel microfold, ya, sel epitel khusus, ya, yang berada di atas patch pylori, ya, dia bisa endositosis antigen. Nah, kemudian juga ada sel induk seperti yang lainnya ya. Dia mengganti tipe-tipe sel yang lain berada di dasar kripte juga ya. Di sini banyak terdapat sel induk. Nah, itu untuk usus halus secara keseluruhan. Kemudian untuk duodenum khas ada kelenjar Brunner ya yang bersifat alkali. Kemudian dia pair patch-nya sedikit ya. Pair patch-nya sedikit, ini pair patch-nya nanti dia jumlahnya lebih sedikit dibanding yeyunum dan ileum ya. Kemudian filinya
filinya sangat panjang, jadi dia fili-filinya itu panjang-panjang. Ini kan plica circularis secara keseluruhan. Kemudian plica circularis ini masih ada fili-fili ya. Fili-filinya duodenum itu panjang-panjang. Nanti yang paling pendek adalah fili dari ileum ya. Fili ileum itu pendek. Nah, kalau khasnya Yeyenum, plica circularisnya ini yang panjang-panjang sekali ya. Karena memang di Yeyenum itu penyerapan nutrisi yang paling banyak terjadi. Ini duodenum, filinya panjang ya. Yeyenum, nah ini kalian lihat Yeyenum. Plica circularisnya tidak hanya pendek seperti duodenum tadi ya gambarannya, ini lebih panjang ya, lebih besar plica circularisnya ya. Kemudian fili-filinya hampir sama ya untuk filinya, tapi tidak sepanjang duodenum ya. Di sini terjadi penyerapan nutrisi yang paling banyak, kemudian dia banyak terdapat, kalian lihat ini ada ini kelenjar ya, kelenjarnya. Nanti enggak ada pair patch-nya, tidak tertampak di sini ya. Nah, ileum, nanti yang ileum itu khasnya pair patch-nya banyak. Lebih banyak dibandingkan duodenum maupun yeyenum. Ya. Ini pair patch-nya banyak sekali. Kemudian fili-filinya ini lebih pendek. Ya. Lebih pendek dibanding dua bagian usus halus yang lainnya. Di sini terjadi penyerapan vitamin-vitamin, utamanya vitamin B12 ya. Terus kolon. Nah, kolon itu filinya sedikit bahkan tidak ada ya. Jadi dia itu kayak rata. Enggak ada filinya ya. Tapi memang dia punya kripte, jadi kayak sumuran panjang gitu ya. Kripte Liberkun namanya ya. Ini kelenjarnya ya. Di bawah nanti banyak kelenjar-kelenjarnya. Terus kolon itu banyak sel gobletnya ya, sel goblet makin banyak, terus paling banyak nanti di rektum ya. Jadi dia filinya sedikit bahkan hampir tidak ada gitu ya. Ini kan rata gitu ya, tidak menonjol fili-fili gitu ya. Terus lamina propria. Nah ini di sini ya, lamina proprianya kalau di preparat ini ya. Ini lamina propria di bawah epitel. Itu kalian lihat ada titik-titik banyak. Titik-titik ini adalah limfosit ya, Dek. Limfosit. Limfosit itu khas, dia intinya bulat. Ini intinya bulat, kemudian akan terwarnai kuat dengan akan menyerap warna hematosilin dengan kuat ya. Nah, titik-titik bulat ini limfosit. Nah, ini lamina proprianya akan banyak makrofag, kemudian sel plasma, eosinofil, limfosit ya. Di lamina propria. Terus muskularisnya, ini ada muskularis mukosanya juga ya. Kemudian ini bagian submukosa, kemudian di bagian muskularis eksternanya itu tidak memiliki lapisan otot longitudinal ya, tetapi memiliki taenia coli. Kemudian lapisan serosanya itu tebal dan mengandung jaringan adiposa yang berjumbai. Yang berjumbai itu jadi kayak jangkir ayam itu loh ya, berjumbai. Disebut sebagai appendix epiploicae. Epiploicae ya. Di anatomi ini biasanya ya. Nah, ini kolon, masih kolon ya. Dia hampir tidak berfili gitu ya, hampir rata. Ini sumuran-sumurannya aja ya, Crypta Liberkun. Ya, jadi sama seperti gaster tadi ya. Gaster tadi berarti dia juga disebutnya hampir tidak berfili ya, tidak berfili. Oke, itu untuk saluran. Ada pertanyaan di sini?
Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan untuk aksesoria. Aksesoria, mana aksesoria? Nih. Sudah kelihatan? Ampun, dokter. Ya. Aksesorianya ya. Jadi nanti lidah, gigi, tadi sudah ya, kelenjar saliva. Kelenjar saliva ada 3 besar, parotis, submandibula, sublingualis, dan juga ada tambahan tidak terlalu besar ya, palatina. Kemudian ada hepar, vesika vilea, dan pankreas. Nah, lingua sudah, gigi sudah, kemudian kelenjar saliva. Ini ya, kelenjar saliva itu termasuk kelenjar eksokrin ya, karena dia mengeluarkan produknya di saluran atau di duktus gitu ya. Fungsi saliva untuk mencerna, melumasi, melindungi ya. Dia mengandung enzim amilase kayak gitu ya, lisosim ya. Kemudian pH-nya itu normal ya, pH 6,5 sampai 6,9. Yang besar ada 3, parotis, submandibularis, sublingualis. Yang kecil-kecil banyak ya, salah satunya palatina. Itu yang 3 besar ini 90% ya, 90% produk produk total saliva ya, yang 10% itu yang kecil-kecil. Nah, jadi dia berupa duktus gitu ya. Ada duktus, kemudian asinus ya, asinusnya ini ya. Jadi namanya tubulo asiner gitu ya, tubulo asiner. Nah, ini tadi yang 3 besar, parotis ada di depan telinga ya. Infeksi parotitis atau gondongan itu ya disebabkan oleh virus yang mudah menular ini ya. Biasanya kalau ada satu anak gondongan, satu kelas semua gondongan ya. Kemudian ada kelenjar sublingualis di bawah lidah ya. Ini lidah juga ada kelenjar salivanya ya. Von Ebner tadi, tapi dia termasuk kelenjar kecil ya, minor. Di bawah lidah ada sublingualis. Kemudian di bawah mandibula ada submandibularis ya. Nah, ini tipe-tipe selnya, macam-macam selnya ya. Jadi nanti ada yang selnya itu, kelenjarnya itu serus. Serus itu jadi menghasilkan sekret yang encer atau watery ya. Kemudian ada kelenjarnya yang mukus. Tadi kental menghasilkan lendir gitu ya. Kemudian nanti ada juga sel myoepitel. Myoepitel. Jadi dia turunan otot polos ya, berada di membrana basalis setiap asinus gitu ya, di pinggirannya. Fungsinya adalah untuk kontraksi supaya produk yang dihasilkan di sel-sel asinus ini dikeluarkan ke lumen, kemudian dikeluarkan ke duktus, kemudian masuk ke muara ya, ke muaranya. Ke muaranya berarti ke rongga mulut gitu ya. Nah, ini yang asinus serus ini ada sel-sel serus namanya ya. Asinus itu rombongan ya. Satu rombongan. Satu lingkaran gitu ya. Satu bola. Ini kan harusnya 3 dimensi ya. Sel-sel serus. Sel-sel serus itu bentuknya piramid ya. Kalau 2 dimensi dia tampak segitiga seperti ini. Kemudian nukleusnya bulat, agak ke tepi juga ya, nukleusnya bulat agak ke tepi. Kemudian retikulum endoplasmanya kasar ya, terwarnai di bawah ini RER ya. Kemudian ini ada granul-granul di apeknya. Apeknya ada granul-granul ini yang dihasilkannya ya. Granul-granulnya. Dia menghasilkan enzim dan protein-protein ya. Ini lumennya kecil ya, kalau asinus itu biasanya lumennya kecil. Bahkan hampir tidak kelihatan. Plus ada sel mukus, berarti dia di mukus tubul ya. Atau ini ya, yang menghasilkan lendir tadi. Inti selnya terdesak ke tepi juga, tetapi selnya ini kayak lebih tubuler ya.
lebih membentuk tabung tinggi gitu ya. Kemudian dia akan terwarnai pucat ya atau tidak menyerap warna karena di dalam selnya ini banyak granul hidrofilik ya. Granul-granul yang suka air ya. Sehingga dia kurang menyerap warna. Dan karena dia granul hidrofiliknya itu berat sehingga mendesak inti selnya itu sampai ke tepi dan kayak berbentuk gepeng seperti ini ya. Lumennya juga sempit ya. Terus ada sel ductus ya. Nah, ductus nanti biasanya bentuknya ada yang tubuler, ada yang kuboid ya. Bedanya nanti intinya ductus itu biasanya berjajar rapi di tengah. Ya. Nah, ini selnya inti sel yang satu, ini sel yang lain itu berjajar ya, rapi gitu ya. Kemudian lumennya lebar ya kalau ductus kelihatan ya. Itu ada 4 sel ya. Terus kita masing-masing ke satu-satu. Ini kelenjar parotis. Parotis itu serus murni. Dia seluruhnya isinya adalah asinus serus ya. Ini asinusnya, asinus. Ini ductus ya. Ini ductus. Ini juga ductus loh ya. Ada yang memanjang ini ductus. Ini juga ductus ya. Ini asinus. Nah, asinusnya ini terdiri dari beberapa sel, banyak ya, banyak sel bentuknya piramid. Intinya kalian lihat terdesak juga ke tepi, tapi intinya masih membulat. Nih, intinya masih membulat ya. Lumennya hampir nggak kelihatan. Kemudian di bagian tengah ini ada titik-titik merah ini ya. Nah, ini isinya granul-granul protein. Nah, ini ductus excretorius ya, ductus besar ini ya. Biasanya dia berlapis ya, epitelnya kolumner berlapis ya. Ini kolumner berlapis. Kalau ductus kecil hanya selapis ya, striated kayak gitu, hanya ductus kecil ya, dia hanya satu lapis. Kalau ductus excretorius besar dia, kolumner kompleks ya. Nanti bedanya sama arteri dan vena. Nah, kalau arteri dindingnya bedanya dengan ductus, epitelnya dia endotel kan ya, pipih, squamous lapis. Vena juga squamous lapis, tapi bedanya kalau arteri itu lumennya membulat, kalau vena kolaps gitu ya, atau tidak berbentuk ya. Kalau ductus epitelnya tidak squamous ya, dia kolumner. Itu parotis, kemudian sublingual, sublingualis ya. Sublingualis itu dia dominasi mukusnya yang banyak. Nih, mana mukosnya? Mukosnya yang warnanya terang ini ya, Dik. Yang warnanya terang ini mukus. Terus bagian serus yang terdesak ini ya, yang terdesak. Makanya disebut sebagai demulune serosa ya, karena dia seperti bulan sabit. Luna itu kan bulan. Demiluna bulan sabit ya, bulan sabit. Ini demiluna serosa. Ini juga demiluna serosa. Ini bagian serosnya terdesak oleh mukus. Karena dia dominasi mukus ya kalau sublingual itu. Terus ini berat jenisnya tampaknya kalau mukus itu lebih berat ya. Makanya bisa mendesak serus. Sehingga serosnya tampak seperti bulan sabit terdesak. Ini ya. Ini juga demilona serosa. Terdesak oleh mukus. Sublingualis dominan mukus ya. Submandibularis dominan serus. Serusnya yang lebih dominan. Nih, serusnya banyak. Biru-biru atau lebih merah ya kalau di preparat nanti. Dia lebih merahnya lebih banyak. Bagian yang bening, yang terang ini mukus sedikit ya, lebih sedikit ya. Itu ya bedanya sublingual dan submandibular. Terus
Palatina, ya. Palatina itu dominan, enggak dominan. Palatina itu mukus murni, kebalikan dari parotis ya. Mukus murni berarti putih semua kayak gini ya, bening semua. Nanti di preparat. Terus kita ke hepar dulu ya. Hepar organ terbesar ya dalam tubuh kita, dalam perut ya. Beratnya 1,5 kilo pada dewasa, 4 kuadran, kanan kiri besar-besar ya, kemudian caudatus sama quadratus ya, ini kecil-kecil. Ini dari belakang ya, hepar dari bagian punggung dorsum. Kalau dari ventral dari depan ya, dari ventral ya, itu dia tampak mulus ya. Kalau di sini ada hilumnya atau hilus ya, tempat keluar masuk arteri, vena, pembuluh limfe gitu ya. Di sini ada hilumnya. Nah, jadi hepar itu terima pasokan darah dari dua. Yang satu arteri hepatika, kemudian juga dari vena porta yang berasal dari usus halus ya. Jadi makanan tadi diserap ya, kemudian masuk ke vena porta, masuk ke hepar ya. Jadi hepar itu dia terima dua pasokan darah ya, vena porta yang kaya makanan, kaya nutrisi, tapi miskin oksigen. Kemudian dari arteri hepatika. Arteri hepatika banyak mengandung oksigen ya. Kemudian fungsi hepar itu banyak. Nanti fungsi fisiologi ya. Nah, hepar itu tadi 4 lobus besar ya. Kemudian dia jaringan ikatnya masuk membentuk lobulus-lobulus atau disebut juga lagi lobus hepar ya. Lobus-lobus ya, sebenarnya ini lobulus ya. Yang bentuknya itu heksagon atau segi 6 ya. Tetapi kalau pada manusia heksagonnya itu kurang begitu tampak ya. Karena jaringan ikatnya lebih sedikit. Ini pada babi lebih tampak ya heksagonnya. Nah, di antara heksagon, di tepi-tepi heksagon ini yang bersentuhan dengan di ujung-ujung ya, ujung-ujung heksagon itu ada namanya trias porta ya. Trias porta di ujung-ujung heksagon. Isinya trias, berarti 3. Ada cabang dari vena porta, cabang dari arteri hepatika, dan juga ada ductus biliaris. Jadi kalau arah aliran darah itu menuju ke vena centralis yang di tengah tubulus ya, di tengah lobus ya. Jadi arah aliran darah itu menuju ke tengah lobus di venula centralis ini ya. Di venula centralis ini atau vena centralis. Kalau aliran empedu itu malah menuju ke trias porta ya, menuju ke ductus biliaris ya. Jadi hepar itu kan apa itu? Sel utamanya hepatosit ya. Bentuknya polihedral, besar-besar gitu ya. Intinya biasanya 2 ya. Seringnya intinya ini 2, tapi ini digambar 1 semua ya. Terus berjalan radier, rapi ya. Menjari kayak menuju ke vena centralis gitu ya, atau venula centralis. Nah, di antara hepatosit yang menjari itu berjalan juga sinusoid. Sinusoid itu kan berarti kapiler ya. Dia cabang dari vena porta dan arteri hepatika yang menyatu ya. Sinusoid itu jadi dia cabangnya vena porta ya, dan juga arteriol hepatika nyampur ya. Itu jadi sinusoid ya. Nah, di sinusoid ini nanti di tepinya banyak dijumpai sel Kupffer atau sel makrofag ini ya. Yang fungsinya untuk merusak sel darah merah yang sudah tua. Nah, hepatosit itu juga punya basis dan apek ya.
dasar dan bagian atas dari sel. Bagian basis sel itu berada dekat dengan sinusoid. Kalau apexnya itu berada dekat dengan canaliculi biliaris. Ini ya, canaliculi biliaris. Jadi ini ya, ini pakai mikroskop elektron. Ini basis, ini sel hepatosit atas ini juga. Ini bukan nih. Oh ya, ini juga. Ini hepatosit ya. Ini tadi saya bilang basisnya dekat dengan sinusoid. Ini sinusoid. Apexnya di atas sana. Nah, jadi kolesterol itu diserap dari darah, kemudian masuk ke hepatosit, kemudian diubah menjadi empedu ya. Nah, empedunya itu nanti disalurkan. Ini tadi basis di sana, ini empedunya disalurkan ke canaliculi biliaris ini ya. Kemudian masuk ke ductus biliaris yang ada di trias porta ya. Nah, di sinusoid ini juga kan dia kapiler ya. Kapiler discontinue. Jadi endotelnya itu ada celah antar endotel, kemudian membrana basalisnya juga tidak bercelah-celah, ada gapnya. Nah, ini memungkinkan darah itu masuk ke ini space of this ini ya. Jadi ada ruangan antara hepatosit dengan endotel, namanya space of this. Ya, ini memungkinkan darah itu berdiam di space of this ini lebih lama, karena kalau di sinusoid kan dia harus cepat ya ikut aliran darah gitu ya. Nah, kalau ada yang singgah di space of this, produk darah atau darah sendiri gitu ya, sel darah. Ini nanti memungkinkan hepatosit kayak tadi mengambil kolesterol gitu ya dari darah, dimasukkan ke hepatosit di endositosis ya, kemudian diubah menjadi empedu ya. Itu ini mitokondria ya, mitokondrianya hepatosit itu untuk hepatosit ya, trias porta hepatosit ya. Ini hepatosit epitel kuboid atau polihedral ya, disebut sebagai sel epitel karena kayak pelapis gitu ya, ukurannya besar, nukleusnya di sentral, biasanya 2 jumlahnya, kemudian kromosomnya itu 2-8 kali sel normal. Kalau sel normal kan 2N, berarti kalau 2 kali 4N, dia bisa 4N atau 16N ya kromosomnya. Kemudian sitoplasmanya eosinofilik, banyak mitokondria ya. Nah, jaringan parenkim ya, parenkim dari hepar itu ini serat retikuler, sama seperti pada lien ya, serat retikuler ya. Seratnya kecil-kecil sekali ya, terwarnai hitam dengan pewarnaan retikulin ya. Ini fungsi hepar banyak sekali ya. Salah satunya tadi bile production atau produksi empedu ya. Jadi yang memproduksi empedu itu hepar, kemudian ditampung dan dipekatkan di kantong empedu atau vesika vilea. Ya. Nah, oh ya, tadi sebenarnya ada sel stelat hepatik, itu bukan sel Kupfer ya, dia sel khusus, sel stelat hepatik, dia ada di space of this ya. Fungsinya adalah untuk storage dan modifikasi vitamin A. Sulit ya, ini pas nggak ada juga di space of this ini ya. Kadang-kadang dijumpai sel stelat ya. Jadi tidak hanya ada hepatosit, tapi juga ada sel stelat, ada sel Kupfer, ada sel endotel, kayak gitu ya, di hepar. Nanti saya kasih PPT-nya ini. Itu untuk hepar, ini tadi trias
porta tadi ya, isinya adalah ada vena porta, ada ductus ya, ductus biliaris. Sudah saya di awal, kalau ductus itu biasanya epitelnya bukan squamous ya, bisa kuboid atau kolumner ya. Ini ada yang kuboid ini, ductus biliaris. Kemudian kalau arteri, ini epitelnya endotel kan ya, squamous. Kemudian lumennya dia membulat. Kalau vena, lumennya tidak beraturan, ya, dindingnya lebih tipis dibanding arteri. Kalau arteri ini dindingnya tebal, ya, arteriol maksudnya ini. Next ke pankreas. Pankreas ya. Pankreas kalau anatomi dia dibagi ada kepala, badan ya, kemudian ekor ya. Kemudian dia ada bagian eksokrin dan endokrin. Bagian eksokrinnya lebih banyak ya, endokrinnya hanya sedikit ya. Nah, eksokrin itu terdiri dari asinus ya, asinus dan ada duktusnya. Ya, ini duktusnya, ini asinusnya. Nah, asinusnya itu terdiri dari sel-sel asiner atau sel asinus ya. Ini sel-sel asinus sama seperti saliva tadi ya. Bentuknya kayak piramid gitu ya. Kemudian ada juga sel sentroasiner. Jadi dia sebenarnya adalah terusan dari duktus ya. Pangkal duktus gitu ya. Tapi ya punya nama khusus namanya sel sentroasiner. Kemudian diteruskan menjadi sel duktus gitu ya. Jadi ada 3 jenis sel itu. Kalau sel asiner atau sel asinus ini menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Ya. Kalau sentroasiner itu menghasilkan HCO3. HCO3 ya. Ini preparatnya, kalian lihat, ini bagian asinus ya. Asinus, selnya sel asiner, intinya terdesak ke tepi seperti ini. Yang di tengah ini adalah sel sentroasiner ya. Kemudian yang ini pulau Langerhans atau pancreatic islet ya, menghasilkan hormon glukagon. Nah, itu nanti di endokrin ya, glukagon, insulin, somatostatin gitu. Kemudian ini kalau diperbesar ya, duktus tadi ya, kalau duktus itu biasanya warnanya lebih pucat ya, kalau bagian asinus lebih gelap ya, karena punya granul-granul zimogen ini ya. Kemudian ini preparat dengan mikroskop elektron. Ini satu sel asinus ya, satu sel asinus, intinya terdesak ke tepi tapi masih tetap membulat. Kemudian banyak dijumpai granul-granul zimogen atau calon enzim. Ini lumennya kecil sekali ya. Lumen asinusnya kecil nih. Kayak gini ya. Itu. Kemudian untuk vesika vilea atau kantong empedu yang terakhir ya ini ya. Nah, itu jangan salah dengan ileum nanti atau usus halus ya. Bedanya ini samanya dulu ya. Ini samanya kayak berfili-fili gitu ya, menjari-menjari berfili. Kemudian epitelnya juga sama, kolumner, selapis ya, tinggi. Kemudian sama dia kayak ada mukosa, ada lamina proprianya ya. Kemudian nggak punya ini, nggak ada submukosa ya, langsung muskularis ya dia. Nah, itu bedanya apa? Kalau vesika vilea nanti dekat dengan preparat liver, biasanya livernya ikut kepotong atau hebarnya ikut kepotong. Selain itu yang nomor 2, dia tidak punya sel goblet. Kalau dibesar, epitelnya ini semuanya kolumner selapis biasa. Nggak ada sel gobletnya. Ya, itu bedanya dengan ileum. Selain itu, dia di submukosa atau submukosanya tidak ada plak Peyeri ya. Kalau ileum tadi plak Peyerinya banyak, ini nggak ada plak Peyerinya. Itu ya bedanya ya, nanti jangan salah. Karena sama-sama bisa terlihat pada seluruh lapang pandangnya 40 ya, kelihatan. Kalau 4 perbesaran 40, perbesaran paling ringan, ileum dan gallbladder atau vesika vilea itu sama-sama kelihatan membulat.
dan filinya sama, tanpa ada fili-filinya ya. Dindingnya tampak sama, tapi bedanya itu ya. Itu saya kira TOI kita hari ini. Ada pertanyaan? Izin bertanya mengenai juknis, dokter. Ya, Untuk berarti pretest itu dimulai jam 7.30 teng ya, dokter? Itu dibuka wispadanya. oh ya, saya tadi sebentar saya lihat di, sebentar Mas, maaf. Bentar ya. Tadi saya WA jam berapa ya, Dek ya? 7.30 sampai 7.37. Oke, dokter. Oh ya, berarti ya ini nggak bisa dibuka WA saya. Ya, jadi kalau bisa berarti joinnya sebelumnya jam 7.20 itu ya, udah join ya mahasiswa. Kemudian jam 30 sampai jam 7.37 itu pretest. Silahkan langsung masuk ke ruang-ruang kecil atau breakout ya, jangan nunggu saya. Nanti kalau nunggu saya kadang saya terlambat gitu ya. Nanti setelah setelah pretest kembali ke ruang besar, saya overview ya. Jadi mulai jam 7.38 gitu ya, saya mulai overview, nanti sekitar sampai jam 8:10 ya. Ini dokter, karena jam 7:10 itu ada overview biokim, dokter, dengan dokter Retno. Tapi tadi sudah dikonfirmasi untuk histo 7.30 ada pretest. Jadi nanti mungkin overview-nya dipercepat. Oh, overview Bu Retno-nya. Iya, dokter. Oh iya, iya. Nggih. Ya, nanti sudah konfirmasi dengan asisten biokim ya. Sudah, dokter. Oh, jadi karena ini mais padanya nggak bisa diundur lagi, sudah jam 7.30 sampai jam 7.37 tadi ya, Dek ya. Nanti takutnya ini nggak bisa masuk mais pada semua, udah lewat ya. Oh, iya, kalian sudah punya atlasnya dari Mas Haryo ya untuk besok. Kemudian ini saya kasih PPT saya tadi tidak perlu tidak? Halo? Perlu, dokter. Ya nanti saya kirim. Iya, dokter. Oh. Ya wis, sudah ya. Ada pertanyaan lagi? Mohon maaf, dokter, untuk dari Mas Haryo itu belum mengirim atlas, dokter. Oh, dia di Google Drive. Nanti saya kabari Mas Haryo untuk minta ya. Tak dikasih kalian ya di Google Drive. Yang saya juga dikirimi Mas Haryo, jadi yang punya Mas Haryo kan biasanya itu yang upload terus memberi izin kan ya. Saya nggak punya izin untuk kalian berarti. Nanti saya minta Mas Haryo untuk memberi izin ke email-email kalian ya. Oke. Iya, Ada lagi? Besok baru yang traktus dulu ya. Sudah. Kalau sudah, saya akhiri ya. Semoga besok lancar. Tolong belajar. Ini tadi hanya kayak pemantik itu ya, belajar lebih biar adik-adiknya benar-benar mengerti. Nantinya benar-benar bisa digunakan sebagai dasar mereka untuk mengetahui masalah-masalah klinis gitu ya. Oke, terima kasih adik-adik atas kesediaannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Saya kirim nanti ya PPT. Iya, dokter. Dadah, guys.